Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wasirin wasirot di seluruh Indonesia. Semoga wasirnya segera sembuh hari Jumat ini tanggal 2 Mei. Semoga saudara semua semakin membaik ya kondisinya ya, dan tidak stres lagi mikirin wasirnya. Oh ya, kemarin saya baru berkomunikasi ya, salah satu mantan wasirin, lulusan wasirin wasirot ya, sudah setahun lebih ya, sudah setahun lebih, dan alhamdulillah sudah sembuh. Cuman dia mengakui sedikit ada pengecilan lubang anus, tapi dia sudah santai, sudah bisa menerima dan tidak menganggap itu sebagai sebuah persoalan. Dan menurut saya ini yang penting juga buat kita kita sikapi ya, bagi kita yang operasi kemudian merasa sedikit sempit lubang anusnya itu, lama-lama juga tidak ada masalah meskipun lebih kecil ya, seperti salah satu teman kita itu. Nah, di WA saya beberapa hari kemarin juga ada emak-emak muda begitu, baru operasi, dia yang paling pusing dengan penyempitan ya, dengan penyempitan dia yang setiap hari mikir, ini saya penyempitan apa tidak, penyempitan apa tidak. Nah, itu wajar karena memang masih satu bulan sulit BAB, kemudian harus ngejan begitu, dan dia berpikir yang macam-macam, jangan-jangan saya nanti penyempitan terus selalu susah BAB begitu. Nah, insya Allah itu tidak terjadi. Nanti penyempitan itu meskipun lebih sempit tetapi akan lancar ya. Nah, itulah yang pentingnya kita menyikapi untuk tidak terlalu memikirkan perubahan atau anatomi di anus kita. Kalau memang lebih sempit tetapi tetap lancar, insya Allah tidak ada masalah ya. Kecuali buntu ya, buntu enggak lah ya, enggak kalau buntu ya. Milik saya juga relatif lebih sempit daripada sebelum operasi ambeien. Tapi saya sudah menganggap ini bukan sebuah persoalan dan saya bisa menerimanya. Nah, saudara-saudara hendaknya juga begitu bagi yang takut penyempitan ya. Itu kita harus siap menerima kalau memang lebih sedikit sempit ya, gitu ya. Oke, saudara-saudara, kita baca lagi komen-komen dari teman-teman kita di video saya ini ya. Ada Najma Kelanggaran, nyimak Mas Khalid, saya pengen sehat lagi ya, semoga lekas sehat ya. Kelanggaran itu mana ya, daerah mana ya? Semoga sehat ya Mbak ya, segera lekas sembuh dan tetap pikirannya dibikin rileks, tidak usah mikir yang aneh-aneh. Kemudian Mbak Latifah Latif, hadir Pak, semangat, semangat juga ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian Aim hadir Pak, hadir, ini absen semua ini komennya hari ini absen. Ini tandanya saudara-saudara sudah paham, ini tandanya saudara-saudara sudah bisa menyikapi bagaimana kondisi ini, disikapi seperti apa, ini seperti apa. Jadi alhamdulillah ya, hadir meskipun paham nggak apa-apa, nyimak terus saja YouTube saya sampai tidur gitu ya. Oke, terima kasih Bang Vela Maulinda, terima kasih. Semoga lekas sembuh ya, semoga lekas sembuh, sehat kembali. Kemudian Hadi Susilo, selamat libur Pak, salam sehat semua. Alhamdulillah, sama-sama. Semoga lekas sembuh semua ya. Kemudian Violeta, betul sekali Pak Khalid, kita harus berdamai dengan sakit yang kita punya. Hindari stres dengan sering-sering lihat channelnya Pak Khalid. Terima kasih. Kuncinya ridho ketentuan Allah, pasti yang terbaik insya Allah. Positive thinking ini yang mempercepat proses penyembuhan saya. Tidak meninggalkan ikhtiar lahir dengan mempraktekkan saran-saran dan masukan dari Pak Khalid dan teman-teman. Ya Mbak, terima kasih. Lanjut. Sebelum dioperasi saya ajak ngobrol penyakit wasir ini sambil berendam air hangat. Wasir sepurone ya sir, nek selama ini aku zolim karo pean, mari ngono mulia ya sir. Ya, kita ini menarik ini ya. Saya itu kadang-kadang berdialog itu tidak hanya dengan orang ya. Kadang-kadang saya dengan sepeda motor, dengan makanan, itu saya kayak ngajak bicara gitu. Misalnya makan apa yang katanya orang jangan makan ini nanti ini, saya ajak makan, sang muga-muga
awakmu luwih sehat ya, muga-muga ya. Jadi kita ajak dialog. Kita ajak dialog itu supaya apa ya? Supaya kita berpositif thinking. Kadang-kadang kan orang jangan makan ini, padahal kita tahu bahwa makanan itu yang bikin Tuhan ya. Terus kita menghindari itu kayak gimana gitu loh. Nah, kalau toh menghindari jangan sampai mencela. Jangan sampai mencela, "Wis aja mangan ini, iku garakno ini. Aja mangan sego akeh-akeh, iku garakno gula-gula." Ya, tapi boleh menghindari, tapi jangan disisipi dengan semacam anti gitu ya, negatif thinking atau apalagi kebencian gitu, jangan. Kita ajak dialog, "Ras beras, muga-muga awakmu tak panganku garakno sehat, nggak nyebabno penyakit," gitu-gitu ya, diajak bicara. Atau sepeda motor gitu yang sudah kita naiki lama untuk kerja, terus matur nuwun ya awakmu wis ngancani suwe, sepurone lek awakmu ora tau tak rawat, kadang uline ya telat-telat, ya sepurone ya. Ya jadi kita berdialog itu siapa tahu ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita yang kemudian mengamini, kemudian ya itu bagian dari doa ya, siapa tahu ya. Ini bagus ini Mbak ini, mengajak wasir berdialog. Saya juga gitu, ayo kalau saya sering itu ya, kalau nyeri ayo wis kuat-kuatan, ayo kuat aku po awakmu, ayo wis nyeri-nyeri yo, kuat-kuatan. Nah, kadang-kadang saya dulu gitu, ayo wis kuat-kuatan anu apa, ketika sembelit ya wis nggak apa-apa aku sik kalah, ya wis engko kuat-kuatan tak tokne. Jadi begitu, kita memotivasi diri kita dengan berdialog ya, berdialog dengan sakit kita, dengan barang-barang di sekitar kita, dengan baju kita, dengan kalau kucing kan sudah sering ya, "Pus, meong, hei sini sini," kan kalau hewan-hewan itu kan semua kan berdialog. Kadang orang-orang kampung, diomongi, pitik kok diomongi. Mak-mak misalnya ada ayam-ayam makan, "Wih dikandani kok apa nggak mangan?" Jenenge pitik diajak ngomong. Nah itu tapi nggak apa-apa, ini menarik ya. Menikmati sakitnya pasca operasi dengan berzikir sambil merecing-merecing. Iki wong Jawa, iki mesti wong Jawa, iki Jawa merecing iki mesti wong Jawa. Iki wong Jawa ngendi, Mbak? Oh, Jombang ya, Mbak ya sampean ya. Merecing-merecing. Ya, nggak apa-apa. Meskipun merecing yang penting dikir ya. Ya, kemudian sekarang banyak ngasih support ke teman-teman dan saudara-saudara yang masih takut operasi. Betul. Itu menurut saya bagian dari apa ya? Kita ini kan mau ngasih obat, ngasih uang kan juga nggak punya. Maksudnya nggak punya uang banyak dan kita bukan sultan ya kasih uang, bukan. Kita itu punyanya hanya pengalaman. Nah, guru yang terbaik itu katanya salah satunya pengalaman. Ya, guru terbaik itu salah satunya pengalaman. Nah, Mbak Violet ini juga sudah berpengalaman, sudah punya pengalaman operasi wasir, saya juga, yang lain juga. Kalau bisa dibagikan ya, biar kita itu nyenengin orang dikit aja itu berpahala loh ya, berpahala loh. Kita ini sebenarnya mudah cari pahala itu. Orang seneng itu berpahala, bikin kita senyum aja itu kan sudah bersedekah ya. Nah, kita jangan pelit-pelit berbagi pengalaman. Kalau toh tidak harus di YouTube ya, bisa langsung ke teman-teman, saudara-saudara. Tapi jangan dipaksa. Artinya sampaikan aja pengalaman, masalah keputusan mau operasi atau tidak, itu biarkan ya. Saya kan tidak pernah memaksa, tapi saya memberikan pengalaman saya, operasi saya begini, yang ditanggapi teman-teman lain yang juga operasi, yang hasilnya juga positif ya. Ya, akhirnya yang banyak kan yang awalnya takut jadi berani, awalnya stres jadi bisa tersenyum. Kalau saya awalnya stres jadi rileks itu banyak sekali ya, banyak sekali yang saya ceritakan berkali-kali. Ada emak-emak nggak berani nelpon saya, pertama itu yang nelpon suaminya karena suaminya nggak sakit, bingung kan, disambat ini gimana gimana, akhirnya sama suaminya diteleponkan saya. "Pak, mohon maaf ini. Oh, tak kira suaminya yang sakit. Ini yang sakit istri saya bingung. Coba jenengan ngomong langsung tak guyoni gitu." Terus dia suaminya nelpon lagi. "Alhamdulillah, Pak. Istri saya sekarang sudah tenang." Nah, ya tugas kita itu ya menenangkan orang-orang yang galau-galau gitu loh ya, membantu supaya nggak terlalu kepikiran begitu. Ya, semangat Mbak Violet ya, semoga semakin bermanfaat. Sekarang banyak ngasih support ke teman-teman dan saudara-saudara yang masih takut operasi.
bahwa operasi hemoroid tidak sehoror itu. Semangat untuk Wasirin dan Wasirot, yakin sakit pasti akan berlalu. Betul, betul sekali Mbak Violet. Sarannya bagus sekali ya, dan ini hendaknya bisa juga jadi pertimbangan yang lain ya, bahwa operasi ambeien itu memang seru, tapi endingnya kok sembuh ya, memang seru, jadi endingnya tetap sembuh. Kemudian Bang Ulum Sondaji, teman setia kita, my day no comment. Kemarin nih ya, hari buruh ya, kita para buruh, kita Wasirin Wasirot, kita santai dulu. Kemudian ada KRLKBN, maaf Pak, mau tanya, habis operasi sudah 2 minggu ini masih keluar cairan kayak nanah, gimana cara ngilanginnya? Itu dibiarin aja hilang sendiri, itu hampir semuanya begitu ya. Kalau masih pengen ini, coba direndam air hangat pakai Detol ya, mungkin ada kuman-kumannya di situ yang menyebabkan luka dan mencair. Kemudian Najma Kelanggaran, salam dari Banten. Oh, rumahnya Banten. Minggu ketiga ini obat yang diresepkan dokter sudah habis. Apakah saya harus minum obat-obat lagi sementara luka operasi masih nyut-nyutan, apalagi kalau habis BAB? Kalau nggak berdarah nyut-nyutan, dilawan saja. Artinya apa? Minum banyak obat terus itu juga nggak baik sebenarnya. Menurut dokter sendiri loh ya. Kalau tidak berdarah dan sudah bisa BAB, masalahnya hanya nyeri ya. Nyerinya itu yang dilawan. Kalau kuat tanpa obat, dilawan tanpa obat. Kalau nggak kuat, beli obat nyeri. Ya gitu aja wis konsepnya ya. Gitu Mbak ya. Semoga lekas sembuh ya. Kita doakan. Aminah Ami, Jakarta hadir Mas Khalid, siap. Yang sudah 3,5 bulan masih ada nyeri setelah PAP dan PAP jari masih sering. Nggak apa-apa. Nyeri itu memang kadang-kadang agak lama ya. Yang penting tidak berdarah, yang penting bisa BAB, diajak dialog aja nyerinya. Wes nyeri, kamu kuat berapa lama di tempatku? Ayo kita kuat-kuatan. Ayo. Jadi mentalnya didonkan. Kalau dia anggap aja dia punya mental, dia melawan kamu, kita donkan ya mentalnya. Gitu ya. Bentuk fases mengecil enggak atau jadi pipi? Ya, bentuk fases rata-rata lebih kecil ya. Rata-rata lebih kecil. Kemudian Vela Maulinda, oh ya Pak, kalau habis operasi wasir setelah 2 bulan apakah boleh minum kopi Pak? Dan apakah businasi itu harus dilakukan ya? Karena sama tangga yang habis operasi sudah sekitar 4 bulanan juga katanya tidak pernah dan tidak usah Pak. Ya saya juga tidak pernah businasi ya. Saya telat dulu ngertinya istilah businasi itu. Ya terserah, monggo Mbak, kalau memang pengen businasi nggak apa-apa. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau pengen lebih gede, siapa tahu berhasil bisa lebih gede ya. Nggak apa-apa wis. Boleh dilakukan, boleh tidak, tergantung kondisinya. Begitu ya Wasirin Wasirot, semoga obrolan ini bisa sedikit meringankan beban pikiran. Bagi yang mikir, bagi yang enggak ya alhamdulillah ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau pengen ini, sebarkan video saya ke teman-teman Anda yang masih bingung tentang menyikapi wasirnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.